Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Baik, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional yang ke-30, SD Curug Barang 1 menyelenggarakan acara refleksi pembelajaran yang dikemas dalam bincang santai dan ngopi. Ngopi di sini bukan ngopi susu atau ngopi hitam, tetapi ngopi di sini adalah ngobrol pintar seputar pendidikan SD Negeri Curug Barang 1. Baiklah, saya akan panggil guru-guru hebat SD Negeri Curug Barang 1. Kepada Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk memasuki ruangan. Silakan, dan Bapak guru. Kita di sini ngobrol santai, ya, jangan terlalu berpesan, jangan serius, ya. Di sini kita akan ngobrol seputar apa yang telah kita lakukan, hitung-hitung kita, ya. Kita merefleksi pendidikan bahwa kita ini sekarang sudah hampir di penghujung tahun, ya. Maka dari itu saya ingin mengadakan refleksi tentang pembelajaran kepada ibu dan bapak guru. Baiklah, di sini kelihatan ibu-ibunya sangat masih segar-segar, ya, cantik-cantik, begitu ya, dibalut oleh pakaian kusuma bangsa, ya, yaitu batik PGRI, kebanggaan kita, ya. Di sini nampak ibu dan bapak gagah, ya, cantik. Kebetulan di sini bapak gurunya hanya ada satu, ya, jadi beliaulah guru terganteng di SD Curug Barang 1. Baik, untuk perkenalan, ya, perkenalan kepada pemirsa, kita mulai dari ibu guru senior kita, kepada Ibu Haji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Idiariado, guru yang tertua di SDN Curug Barang 1. Dewasa. Jadi ngajarnya di kelas 2. Ya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nani Habibah. Saya mengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulihat. Saya mengajar di kelas 1. Ya, tepatnya kelas 1A. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti, mengajar di kelas 3B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Hartami, saya mengajar di kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuni Fitriani, saya mengajar di kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahria Sita, saya mengajar di kelas 3B. 3A. Silakan Bapak guru satu-satunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Subarka. Saya mengajar di kelas 5, kelas tinggi, ya. Terima kasih. Ya. Inilah tombaknya, ya, bahwa kelas 5 itu adalah bapak guru yang harus serba, karena di kelas 5 itu ada bermacam-macam kegiatan, ya. Di antaranya ada kegiatan AMBK di kelas 5, kemudian ada acara KSN, FLS 2N, O2SN, ya, yang serba NN-an, ya. Itu berada di kelas 5. Jadi Pak Guru kelas 5 itu dianggap Pak Guru Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, ya, kali ini saya menjelang akhir tahun kita seharusnya merefleksikan, ya, pembelajaran dan berbagi praktik baik apa yang telah Ibu dan Bapak lakukan di sekolah, ya. Mungkin bisa dimulai oleh Ibu Naifidah Solihat. Silakan, apa yang berbagi praktik baik apa yang sudah Ibu lakukan di kelas 1 baik tahun sekarang maupun tahun kemarin. Misalkan kita
Ibu sudah melakukan kegiatan apa di tahun kemarin itu ya, atau di semester berapa, semester 2 ya. Nah itu Ibu sudah melakukan apa kegiatan apa yang sudah kita tampilkan pada saat itu di sekolah kita. Bangga Ibu Megida. Baik, di kelas 1 ya kebetulan saya ini tahun ketiga ya tugas di kelas 1, dimana di kelas 1 itu kan awal-awalnya saya merasa karena belum ada pengalaman di kelas bawah, jadi saya juga selalu banyak bertanya kepada guru-guru senior gitu ya yang sebelumnya di kelas 1. Nah untuk di samping baru kelas 1 ya, pas kurikulum merdeka juga ya? Iya betul. Mana sebagai guru penggerak? Iya. Iya. DKP ya? Iya betul. Jadi mau tidak mau ya saya harus mau sendiri gitu ya untuk terus belajar dan belajar gitu. Dan keluar dari zona nyaman. Iya, pastinya harus keluar dari zona nyaman seperti itu. Iya. Jadi untuk supaya pembelajaran anak, walaupun saya sebelumnya tidak ada pengalaman, saya itu lebih dulu banyak-banyak baca buku parenting seperti itu. Ya. Kemudian Baca-baca video-video pembelajaran dari sekolah lain. Jadi di kelas 1 itu kan banyak yang belum bisa dipahami ya. Iya. Karena kan di kelas 1 itu kan berbeda-beda ya. Iya, betul. Baik dari sifatnya ataupun profil belajar anaknya. Nah, jadi di tahun pertama itu saya merasa sangat kebingungan gitu. Jadi saya banyak tanya-tanya ke guru senior. Nah, untuk itu saya jadi ketika anak menulis ataupun dia pada saat pembelajaran ada jeda waktu. Nah, saya perhatikan tuh satu-satu anak. Jadi untuk mengerti atau untuk memahami yang dimau anak ini seperti apa gitu belajar anak. Jadi kan anak itu kan ada yang belajarnya ingin selalu dengan gerakannya. Itu kan anak tidak hanya diam gitu belajarnya. Kelas 1 Iya, kelas 1 kebayang lah. Iya, jadi saya merasakan sangat bahasanya gitu ya. merasakan stres juga ternyata gitu mengajar di kelas 1. Awal-awalnya seperti itu. Tapi setelahnya di tahun ketiga ini saya merasa enjoy gitu Bu. Alhamdulillah saya diberikan tugas oleh Ibu di kelas 1. Jadi saya merasakan walaupun capek, walaupun masih pagi sudah berkeringat, tapi saya tetap bahagia dan senang. Berarti Ibu masih berlanjut ya untuk menjadi guru kelas 1. Jadi masih berlanjut ya menjadi bapak. Sampai Ibu diangkat nanti jadi kepala sekolah. Itulah pemaparan dari Ibu guru kelas 1 ya yang sangat luar biasa, praktik baik yang sudah dia lakukan begitu ya. Dan beliau juga nih seperti Ibu Ida, nah ini kan kebetulan dia sudah lulus menjadi guru penggerak. Jadi banyak praktik-praktik baik yang sudah dilakukan baik di dalam sekolah maupun di luar, karena ini sudah menjadi artis gitu ya. Jadi kita banyak berbagi praktik baik keluar dari SD Curuban 1. Betul begitu? Betul. Ya, Alhamdulillah ya. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Banyak manfaat. Jadi jangan kita merasa wah udah keluar dari zona nyaman nih, barangkali kurikulum ganti begitu ya. Tidak apa-apa, walaupun ganti juga hanya melanjutkan. Kalau ilmu itu tidak ada yang mubazir ya. Baik, untuk berikutnya saya ingin mendengar dari Bapak kita yang ganteng nih. Baik apa yang sudah beliau lakukan di SD Curubaran 1 ya, karena super duper lah, jadi penyanyi begitu ya, jadi olahragawan pokoknya lengkap dah gitu ya untuk Bapak kita yang satu ini. Maka Bapak Aris dipersilakan. Terima kasih Ibu untuk pengalaman yang saya rasakan selama mengajar di sini Bu ya. Yang saya rasakan Ibu silakan sambil minum. Pada saat kepemimpinan Ibu, alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang saya rasakan dan pengalaman-pengalaman baru juga yang saya dapatkan. Tentunya
banyak dorongan-dorongan dari ibu juga, dari rekan-rekan juga gitu ya. Dan di sini alhamdulillah saya sama ibu udah diberi kepercayaan selama 3 tahun ngajar di kelas 5, walaupun ngeluh pengen Bertati-tati pengen turun kelas, pengen naik kelas, tapi ya sama ibu tahan aja. Tapi alhamdulillah Bu, saya menikmati tugas yang sudah ibu mandatkan kepada saya. Nah, untuk di program kelas 5 ini alhamdulillah dari tahun kemarin angkatan tahun pelajaran 2023-2024 alhamdulillah kelas 5 SD Jurbarang 1 dari segi olahraganya dapat juara 1 O2SN, yaitu cabang lomba bola renang ya gitu. Terus ya pramukanya juga alhamdulillah dapat juara berapa Bu Faria? Dapat 3 apa dapat juara 2? Juara 3 ya? Juara 3 kalau nggak salah. Pramukanya juga 3 iya. Dan juga saya juga dapat reward dari Bu Kepala alhamdulillah juga tahun 2023-2024 ANBK-nya itu sangat luar biasa. Ya jadi Bu Ida, sebetulnya saya di kelas 5 ini tekanan memang besar, cuman tekanan itu bisa reda dengan support guru senior saya, terus rekan kerja saya itu yang menetralisir, yang mengendalikan supaya saya juga lebih spirit lagi buat mendidik anak yang ada di kelas 5 untuk kepala seperti ini. Iya, jadi Pak Aris ya, selama kita ikhlas insya Allah ya, apapun yang kita lakukan akan tetap menyenangkan. Jangan yang padanya. Iya, begitu. Jadi terima kasih ya kepada Bapak Aris ya sebagai guru kelas 5 yang sangat luar biasa dan berbagi praktik baiknya sudah sangat luar biasa juga. Di sini saya akan menyinggung tentang, karena kita ada program kemarin itu tentang P5 ya, profil penguatan pelajar, profil belajar Pancasila gitu ya. Kadang suka beribet ya, udah melotot ya, tapi kadang-kadang beribet gitu. Jadi untuk P5 di SD Jurbarang 1 ini pada tahun kemarin kan kita sudah berjalan ya, seperti diakhiri oleh kita ada panen karya, panen belajar hasil anak, dan dikemas dalam market day ya, karena kalau tidak ada pemikat makanan sepertinya tidak ramai begitu ya. Jadi sebetulnya bukan dilihat market day-nya gitu, bukan dilihat produk-produk makanan, sebetulnya kita itu menampilkan produk dari anak-anak begitu ya. Hanya karena pemikatnya itu biasanya cilok yang lebih dilihat begitu ya, maka kita menghadirkan juga pedagang-pedagang atau UMKM di sini gitu ya, kearifan lokal di sini. Nah itu jadi semakin lebih semarak. Nah untuk tahun sekarang insya Allah ya kita akan mengadakan juga mungkin P5 dari Ibu dan Bapak Guru ya sudah dipersiapkan seperti yang sudah terprogram oleh kita. Kelas 1 temanya apa, kelas 2, kelas sampai dengan kelas 6. Mungkin kita berakhir di bulan Juni atau Desember ya, kalau memungkinkan kita akan menggelar panen hasil belajar. Memang itu bukan suatu keharusan ya, hanya kita ingin saja gitu, ingin menonjolkan gitu apa yang ada di SD Jurbarang 1. Karena SD Jurbarang 1 itu harus beda dari yang lain ya. Setuju Ibu dan Bapak? Setuju. Baik, saya lanjutkan satu lagi ya, untuk Ibu Guru Agamanya. Nah, perwakilan dari Ibu Guru Agama kepada Ibu Nani Habibah, silakan. Terima kasih ke Ibu Kepala Sekolah SD Jurbarang 1. Kebetulan saya guru agama dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 pertemuan itu hanya 1 kali 1 minggu, sehingga apabila ada apa-apa tentang keanehan-keanehan murid, saya langsung bertanya kepada guru, wali kelas, karena kita tidak mungkin bertanya ke yang lain, karena kita tahu bahwa guru kelas yang lebih tahu tentang kondisi di kelas itu keseharian. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hari itu aja. Kalau ada anak yang mungkin ada yang kelebihan yang punya prestasi
walaupun prestasi dia itu untuk di agama dia bagus, tetapi dalam keseharian mereka itu mungkin guru kelas lebih tahu kondisi kejiwaan anak, tentang akhlak anak. Mungkin yang tahu itu adalah guru kelas. Jadi saya suka bertanya kepada guru kelas, gimana ini keseharian anak-anak, apakah sama dengan waktu saya masuk atau tidak. Oke. Biasanya kalau sama guru yang 1 minggu sekali masuk, biasanya anak lebih ini ya, Lebih kangen. gitu biasanya ya. Jadi kalau ke ibu guru yang wali kelasnya gitu, biasanya kan karena udah menganggap kayak orang tua lah begitu ya. Jadi kemanjaannya, kenakalannya. Kalau ke ibu guru yang musiman gitu seperti guru agama begitu, guru olahraga, biasanya mereka agak gimana gitu ya, lebih ini gitu, lebih karena rasa kangen tadi. Iya betul, ya. kepala kalau kita masuk kelas langsung Bu Guru langsung. Iya. Kangen Bu katanya. Lama. Pas kemarin kita ada apa ya, kurang sehat itu gak masuk Iya. gitu. Langsung pas kelas Bu Guru itu udah. Anak-anak. Bu Guru kemarin gak masuk katanya. Oh iya ibu kurang sehat. Iya kapan Bu katanya ditunggu. Karena kata Bu Kepala itu 1 kali seminggu bikin kangen sama anak-anak. Iya. Gitu ya, jadi patut disyukuri ya sama kita. Nah satu lagi ya dari ini, coba dari yang masih cukup. Terus aja Bu. Nah coba ke ibu yang paling yang junior nih ya, Ya. kepada Ibu Fahria selaku guru kelas 3. Nah praktik baik apa dan pengalaman apa yang Ibu dapatkan, yang Ibu berikan kepada anak-anak. Nah silahkan Ibu. Gini ya Bu, ya Bu. Amin. Jadi selama saya di kelas 3 ini, sebelumnya tidak pernah gitu setiap anak-anak tuh setiap pagi sarapan gitu ya. Ini saya sedang mencoba untuk menunjukkan bahwa anak-anak setiap melakukan kebiasaan bahwa setiap pagi tuh anak-anak harus bawa makan atau sarapan sehat 5 sempurna. Di kelas. Di kelas. Bagus ya, perlu dicontoh oleh semua ya. Terima kasih. Kebetulan nanti kan akan hadir program Pak Prabowo ya, jadi makan siang. Nah, makan pagi dari rumah, makan siang nanti dari Padang. sekolah ya, dari kalau dari Padang mungkin Bapak dan gurunya ya, karena kita tidak kebagian jatah. Nanti Iya. untuk makan itu kelas 1, kelas 2 jam 8.30. Nah, berarti berarti bukan makan siang ya? Iya, Makan pagi. Mungkin makan siang itu untuk kelas atas ya, Iya. karena kan kelas bawah biasanya pulangnya lebih awal. Nah, kita berharap ya semoga program itu cepat meluncur. Amin. Ya. Amin. Dan semoga ada juga ya buat ibu dan bapak. Ada. Ya. Biar kita tidak beli nasi uduk, ya, ada makanan gratis ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, Bu, satu lagi Bu, Ya, terkait ini, kata Ibu kan kita harus menampakkan P5 SD Barat Ya. 1 Bu ya. Oke. Nah untuk semester untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini kan kita udah membuat programnya masing-masing dari kelas 1 sampai dari kelas 6. Mungkin sebagai motivasi aja nih Bu. Ya. Mudah-mudahan ada motivasi dari Ibu Nuni, dari Ibu Dena, dari Ibu Tuti juga, pengalaman praktik selama mengajarkan P5 itu sudah sampai mana supaya kita ini nih termotivasi Bu, jadi pengen tahu tolak ukurnya sampai mana nih biar kita Udah tahu ya, udah nanti pas waktunya ya. Ya, coba ya, betul Pak kata Pak Aris, namanya juga di sini nyantai. Takut Ibu lupa, silakan saling mengingatkan ya. Siapa yang belum berbicara, silakan berbicara ya. Ya. Tentunya karena di sini kita sifatnya merefleksi ya. Masa Bu Tuti, apa yang telah Bu Tuti lakukan atau untuk P5-nya sudah sampai di mana? Khawatir Ibu tidak memantau ke kelas dan biasanya kan Ibu hanya memantau itu nanti di akhirnya ya, endingnya seperti apa dan awal dan akhir biasanya. Kalau awal kita akan membuat program ya bersama-sama, kemudian akhir nanti hasilnya, produknya atau hasil dari kegiatan gitu. Biasanya Ibu yang melihatnya di situnya. Mana Bu Tuti sudah sampai di mana? Baik, P5 di kelas 3, mungkin P5 di kelas 3 baru ya? Termasuk baru di kelas 3 ya? yang kelas 6 ya. Nah kebetulan program kita itu di kelas 3 kan ada kelas 3 kan dibagi 2 ya? Iya. Ada kelas 3 ada 3B. Iya. Nah kebetulan kita itu
proyek kita itu Bacimut Bu namanya. Ah, Bacimut itu bayang, cilik, bayang dan cilik ya. dan luar biasa. Ya, P5 itu memang harus ada ini ya, ada yang unik-unik. Nah, itu Masih yang unik. Bacimut. Iya, lanjut Bu Ya, Tuti. kebetulan nanti sama Bu Fahria kita saling berkolaborasi Oke. sampai apa ya? Kita sampai penanaman ya supaya Yang udah sampai ya udah sampai penanaman di dalam apa namanya itu? Polybag. Bukan ya. Protokol. Ya, ya itu Bu seperti itu. Ya. Nanti mungkin selanjutnya anak-anak sebelum itu nanti kita bawa ke apa tuh Bu namanya yang Greenhouse. ya greenhouse itu Ya. Pembibitan. ya pembibitan. Nah setelah itu mungkin nanti ada panen Bu. Ya. Kita akan melaksanakan panen ya. Ya. Mungkin itu yang di kelas 3 bagus gitu Bu. Panennya kira-kira di bulan apa, Bu? Di bulan apa ya? Bulan apa Pak ya kira-kira ya? Nah, kalau Ibu ingin seperti panennya kita masak. Iya. Boleh, Dan boleh. kita indikan lagi ke anak-anak. Iya. Seperti kelas 4 itu seperti itu ya. Iya. Karena anak-anak ada yang banyak yang Iya. susah makan sayur. Iya, Bu, Jadi iya. dengan demikian kita dengan membuat sayuran bukan hanya oleh guru atau oleh orang tua yang makan, tapi anak-anak harus makan sayuran itu gitu. Jadi hasilnya itu dimakanlah sama anak, jangankan untuk dijual gitu. Ini mau untuk anak-anak saja dulu kita Ya, ya. Jadi kebetulan supaya kita juga- anak-anak doyan makan Kita sayur. juga Bu Kayak punya itu, apa sih sayur. yang proyek Bacimut itu Iya. apa salah satunya itu apa ya anak-anak itu Susah makan Iya, sayur. susah makan Iya, sayur pasti. kebanyakan. Itu karena anak-anak susah pasti ya. Tapi dengan begitu makan sayur di sekolah, jadi harapannya Ibu nih dengan proyek Bacimut ini nanti jadi supaya jadi produk sayuran gitu. Iya. Sayuran udah jadi entah itu ibu gurunya atau orang tua atau anak sendiri gitu ya. Kalau yang kelas rendah mungkin belum bisa masak. Iya. Itu supaya anak-anak itu di sekolah langsung makan hasil panennya yang sudah dimasak. Rencananya Ibu berharap sampai situ ya, sampai terakhir anak itu harus kelihatan makannya sama kita. Makanya buat terbiasa kan saya punya program Iya. sarapan pagi yang pacar itu Iya. nanti dari program itu Sama dengan kartu apa? Iya. Dengan kulit Iya. wajib. Bagaimana dengan kelas 6? Kelas 6 alhamdulillah kan P5-nya ngambil tema tentang musik lagu Nusantara. Iya. Jadi udah diperkenalkan lagu-lagunya, terus sekarang Tinggal sampai not angkanya Bu. Iya, iya. Ya, not angkanya. Terus sekarang udah berbagi kelompok. Nanti insya Allah kalau misalkan udah berjalan bagus anak-anaknya siap untuk menyanyi. Ya, betul. Jadi karena ini ya, anak-anak kan sekarang tuh jarang sekali gitu atau sama sekali tidak tahu not ya not gitu. Jadi menyanyi ya menyanyi gitu ya, cuma tidak tahu mereka isolasi dunia gitu. Nah kebetulan kan di sini ada alat ya, di sini ada pianika, silakan dipergunakan. Yang penting terawat sesudah memakai silakan simpan lagi ke tempatnya. Itu untuk salah satu menunjang supaya anak bisa lompat-lompatan gitu ya. Alhamdulillah ada anak-anak juga udah pianika. pakai. Nah, alhamdulillah kalau memang sudah punya itu silakan dipakai oleh guru-guru. Jadi jangan sampai campur gitu ya mulut bekas anak-anak begitu ya. Anjurkan saja untuk anak-anak kelas 5-6 itu harus memiliki apa namanya? Pianika begitu ya. Karena itu untuk mereka bukan untuk kita. Jadi sampai ke SMP pun mereka akan menggunakannya gitu ya. Bagaimana Pak Aris? Sudah cukup? Ya. Sudah cukup? Siap. Nah jadi ini kan refleksi, sifatnya refleksi, walaupun ngopi ini ya, ngopi apa? Ngobrol pintar, nah, seperti yang sudah dipaparkan sama Ibu, ini tentunya dari pemikiran orang pintar semua gitu. Kalau Ibu tidak pintar, tidak mungkin keluar kalimat-kalimat yang sangat luar biasa seperti tadi ya. Saya akan bertanya kepada Ibu dan Bapak Guru yang terakhir mungkin ya, apakah Ibu merasa bahagia? Sangat bahagia. Iya. Apakah Ibu merasa senang? Sangat sekali. Ya, memang seharusnya seperti itu. Ya, yang kita ciptakan. Kita harus selalu bahagia. Bahagia itu betul kita yang ciptakan ya. Jadi kalau kita tidak bahagia, kita tidak senang, maka pembelajaran di SD Juru Barang 1 jelas akan menurun. Tetapi kalau ibu-ibunya
gurunya selalu bahagia, ya. Nah, insya Allah itu akan berdampak baik terhadap pembelajaran. Amin, amin. Baik, Ibu dan Bapak Guru, sekarang kita sambil mengucapkan ini ya, untuk hari ulang tahun guru yang ke-30 dan hari PGRI atau hari ulang tahun PGRI yang ke-79 ya. Bu, silakan di harapan untuk ke depan. Ya, maka harapan Harapan untuk ke depan mudah-mudahan dengan yang 2 juta itu hanya membahas tentang makan siang dan gratis yang ditunggu. Ternyata ibu pintar ini ya pemerintah mengingatkan. Mudah-mudahan video kita ini nyampe. Amin, ya Allah. Ini kan ya. Nah, cepat segera direalisasi gitu. insya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi Bu Kepala ya, jadi apabila guru sudah sejahtera, Oke. maka insya Allah guru pun hebat, Indonesia pun kuat.